Al-hadis. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jazakallah ya Syifa al-qiraah. Mubasyarah nanzur ila ma'anil kalimat. Bimada mubasyarah ila ma'anil kalimat di anna rawil hadis qad bahasna al-hadis wa Abdullah ibnu Umar. Fi ayyi hadisin mawjud qablahu hadis Abdullah ibnu Umar. Man tatasakar hadis kan? Hadis niat. Hadis niat ada Ibnu Umar abuhu. Islam. Hadis kam? Hadis kam pokoknya kam. Al-awwal, atani, asalis, ar-rabi, asalis. Nah, asalis ya mata ala tu bimada? Bi arkanil Islam ya. Dan al-hadisul awal man rawihi Umar ibnu Khattab. Tani Umar Aidon. Salis Abdullah bin ibnu ya. Abdullah bin Umar. Arabi man? Abdullah bin Sa'ad. Hah? Kok Sa'ad? Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ya. Al-khamis Aisyah. Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha. As-sadis Nu'man. An-Nu'man ibn Bashir ya. Wal akhir as-sabi' Tamim. Oh iya. Abu Ruqayyah ya. Ismuhu man? Abu Ruqayyah? Tamim ibn Aus ad-Dari. Ada yani yajibu an tatazakkari. Kadzalika rawil hadis ya. Ai fil akhir ya, rawil akhir. Laukan awal man yarwihi Bukhari wa Muslim ya. Hakadha yani ata tatazakkari mungkin ya antu'idi ya miraran ya. Baik, namsi ila ma'anil kalimat izan yakni qauli ta'ala umirtu ai amara ai amrun ya, amrun minallahi ta'ala ila nabi wa yutlaqul amru lil wujub. Jadi umirtu saya diperintah, aku diperintah. Maksudnya adalah perintah dari Allah kepada nabi. Dan seringkali perintah itu menjadi wajib. Yutlaqul amru lil wujub. Ya. Artinya wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Uqatila min qatala yuqatilu ay al-muqatalah wujudul qatli minal janibain. Jadi beda dengan kata-kata aktula ya. Kalau umir tuan aktula dengan kata-kata umir tuan uqatila itu beda. Kalau umir tuan aktula berarti minal janib wahid ya. Kalau kata aktula itu dari satu sisi saja, apakah dari pihak A atau pihak B misalkan, atau dari pihak Nabi atau dari pihak orang kafir, itu namanya aktula. Tapi kalau uqatila ai min qatala, dari qatala yuqatilu artinya dua sisi ya. Kalau ada serangan dari mereka berarti kan itu mereka memerangi ya. Maka Nabi diperintah untuk merang kembali atau serang kembali atau mempertahankan diri. Nah ini namanya wujudul qatli minal janibain. Adanya perang dari dua sisi. Yang berarti Nabi diperintah untuk berperang dalam rangka mempertahankan diri. Nabi berperang untuk menjaga eksistensi. Karena mereka diserang. Nabi, sahabat serang. Ya. Ini kata-kata uqatila.
Yashhadu artinya yukirru wa yata'ahadu wa yuqsimu. Yashhadu bisa 3 ya, ada yukirru ikrar, yata'ahadu janji, wa yuqsimu bersumpah. Ya. Artinya orang bersyahadah itu berarti melakukan 3 hal. Dia mengikrarkan diri, dia berjanji, dan dia bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma asamu. Ya. Fakalimatu asamu yanalu al-muhafazah minal Islam. Allahu yu'ti al-ismah ila nabi. Maka Allah memberikan perlindungan kepada nabi kan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi wahai Muhammad dari segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang menyakiti Nabi Muhammad. Ya. Nah di sini juga asamu, ya. Artinya mendapatkan muhafazah perlindungan dari Islam. Manhum alladhi yaqulu bisyahada, mereka yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asamu, mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan ya, dari Islam. Apa yang dijaga? Dima'ahum ay anfusahum bi'adamil izai wa ihraqid dami. Dima'ahum artinya jiwa mereka. Bagaimana bentuknya? Tidak melukai, tidak menyakiti, ya, iza, tidak menyakiti mereka, dan juga tidak menumpahkan darahnya. Ihraq, menumpahkan, ya, mengucurkan. Ya, walaupun sekedar mencubit nggak boleh, ya. Walaupun sekedar ya menyentil nggak boleh, ya. Itu namanya menyakiti. Ya. Dima'ahum. Kadzalika amwalahum wa amwalahum, yakni ada musalbihi wa akhdhihi bi ghairi illatin syar'iyyatin. Ada musalbihi berarti tidak boleh merampasnya. Wa akhdhi mengambilnya. Bi ghairi illatin tanpa alasan syar'iyyah, tanpa alasan syariah. Ya. Apa alasan syariah? Kira-kira apa itu kalau alasan syariah? Mengambil dengan alasan zakat. Boleh kalau zakat. Ya kan, kalau orang tidak mau bayar zakat, maka pejabat atau pemerintah boleh mengambil dengan paksa. Khud min amwalihim sodakotan, itu dalam ayat katakan. Ambillah cara paksa harta mereka sebagai sedekah atau sebagai zakat. Ya, kalau dia orang kaya sudah cukup nisabnya dan haulnya belum berzakat, maka wajib diambil. Itu namanya illatun syar'iyyatun. Siwa zalika fala yajuz. Selain itu nggak boleh. Atau mungkin orang berhutang, boleh nggak? Kalau orang berhutang, yang berhutang punya uang tapi nggak mau bayar-bayar, sudah kasih tempo. Gimana? Boleh nggak diambil nih? Iya boleh, karena waktunya sudah habis kan, dan bahkan menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia itu nanti kan, kalau berhutang kan tidak akan selamat gitu kan. Boleh diambil. Atau yang sudah berkeluarga, kalau suaminya pelit, boleh nggak diambil nih sama istrinya nih uangnya? Boleh. Hah? Boleh juga. Pengalaman ya. Boleh ya. Boleh kata Nabi SAW, tapi secukupnya. Ya, pengalaman kan pernah terjadi. Hindun ya, Hindun. Istrinya siapa Hindun? Abu Sufyan. Abu Sufyan kan. Jadi Abu Sufyan katanya pelit ya. Maka kata Hindun, bolehkah ya Rasul aku mengambil hartanya? Boleh, tapi secukupnya ya. Gitu. Ya boleh, secukupnya untuk makan minum, di perhiasan. Bihaqil Islam. Nah, bihaqil Islam wujudu illatin syar'iyyah, kan? Boleh nanti menyakiti, boleh nanti mengambil harta dengan ilah syar'iyyah. Dengan alasan syar'i, mislu al-iqam. Ya, berikan sanksi lizani, orang pezina, awis sariqah yang mencuri, bima yusamma al-hudud. Ya. Seperti hudud ya. Artinya yang disebut dengan hudud itu namanya
alasan syar'i yang boleh menyakiti seseorang, ditumpahkan darahnya. Mislu arrojem, ya, arrojamu, dirajam, al-jildu, dicambuk, awil qat'u, dipotong tangannya. Ini semua adalah alasan syar'i. Jika seseorang melakukan perzinahan, pencurian, maka dibolehkan untuk menyakiti. Wal qisas, dan qisas liman qatala nafsa bi ghairi haqqin. Qisas itu bagi siapa yang membunuh jiwa orang lain tanpa kebenaran, ya. Wa hisabum 'ala Allah ay anna Allah yuhasibu a'malal insan zahiran wa batinan. Allah akan menghisab, Allah akan menghitung seluruh amal manusia, baik yang zahir maupun yang batin. Hadza huwa makna al-kalimat. Tsumma namshi syarhul hadis wa khasatan min kitab Ibnu Daqiq al-Id. Yang punya bukunya silakan dibuka, tapi kalau yang sudah di-share ya materinya, silakan juga dibuka materinya. Syarhul hadis, hadza haditsun azimun wa qa'idatun min qawaidid din. Hadis ini merupakan ya perkara atau perihal yang sangat besar, sangat penting. Bahkan kaidah sebagai fondasi dari fondasi agama. Wa qad rawa hadzal hadis Anas. Ada beberapa riwayat sebenarnya. Ini namanya thariqah ya, turukul riwayatul hadis. Cara meriwayatkan hadis atau jalur ya, jalur dalam periwayatan hadis ada banyak ya. Misalkan ada 2 orang, 3 orang yang meriwayatkan tapi dengan redaksi yang beda. Tapi intinya sama, substansinya sama. Nah, di sini siapa yang meriwayatkan di sini? Anas ya. Kalau tadi kan Abdul bin Umar ya. Nah, dari jalur Anas, beliau bersabda, beliau berkata, Nabi bersabda, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa an yastaqbilu qiblatana wa an ya'kulu zabihatana. Beda kan di sini ya. Walaupun substansinya sama, yaitu pertamanya umir tu al-qatilan sama. Umir tu al-qatilan nasa, baru yang bedanya adalah setelahnya itu. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, pertama aku diperintah untuk mempertahankan diri, menyerang manusia atau menyerang orang sampai mereka nanti bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bedanya juga wa an yastaqbilu qiblatana, mereka ikut menghadap kiblat kami. Wa an ya'kulu zabihatana, mereka makan sembelihan kami. Wa an yusallu salatana, mereka ikut salat bersama kami. Fa idza fa'alu dzalika, nah ini hampir sama lagi. Jika mereka melakukan itu semua, hurrimat alaina dima'uhum, maka haram akan darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak Allah atau hak Islam. Lahum malil muslimin, bagi mereka yang menjadi hak bagi kaum muslimin, wa alaihi ma'al muslimin, atas mereka iqab sebagaimana diberlakukan atas umat Islam. Nah, intinya sama, ya, substansi sama, yaitu mempertahankan diri, disuruh berperang, tapi setelahnya itu lanjutannya bagaimana beda. Ini thariqah asaniyah istilahnya, jalur yang kedua. Jalur pertama tadi yang menjadi bagian yang diambil oleh Imam Nawawi. Tsumma jaa fi sahih Muslim min riwayat Abi Hurairah. Ada jalur ketiga, ya, jalur ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya Abu Hurairah. Apa itu? Pertanyaan sama ya, pertamanya umir tu qatilan nasa, baru setelah itu hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bima ji'tu bihi. Jadi aku diperintah untuk berperang sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan mereka beriman dengan apa yang aku bawa. Wa yu'minu bima ji'tu, singkat ya. Wa yu'minu bima ji'tu bihi. Nah, wazalika muwafiqun di riwayat Umar fil makna. Nah, semua itu yang dikatakan oleh Anas dan Abu Hurairah sesuai, sama, intinya sama, substansinya sama ya, maknanya sama. Jadi nggak masalah kalau misalkan kok begini, kok begitu, kok beda, kok enggak, ya itu jangan dipersalahkan karena semuanya ada intinya sama.
amma ma'ani hadal hadis faqala ulama bisiyari. Ya. Adapun makna hadis ini, para ulama dalam kitab sirah ya berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Nabi sudah wafat ya, wastakhlafa Abu Bakar As-Siddiq, maka menjadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq ba'dahu, setelahnya. Wa kafaro man kafaro. Ya. Nah, rupanya setelah Nabi meninggal, orang tidak lagi mau beriman. Maka menjadilah orang-orang kafir, ya. Menjadilah dan tadinya muslim di masa Nabi ingkar, tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau beriman. Wa kafaro man kafaro minal Arab, ya. Bagian orang Arab mengingkari atau menjadi kufur kembali. Asima Abu Bakar ala qitalihim, maka ya berkeinginanlah Abu Bakar untuk menyerang mereka, memerangi mereka. Ini kenapa? Kalau kita lihat karena mereka ya sudah masuk ke dalam ya agama Islam. Kalau mereka menentang, maka harus diperangi, diberikan kesadaran tentunya kan. Wa kana minhum man man'a zakah, di antara mereka juga tidak mau lagi bayar zakat. Walam yakfur, dan mereka tidak mengingkari, ya. Tidak, maksudnya tidak kafir gitu kan, cuma tidak mau bayar zakat. Walam yakfur, tidak mengatakan kafir gitu kan. Wa ta'awwala fi zalika, maka akhirnya ditakwil dalam hal ini. Faqala Umar, maka Umar pun berkata kepadanya, kaifa tuqatilun nasa wa qad qalu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa qad qala Rasulullah SAW, umir qatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Umar, bagaimana kamu kok mau membunuh, mau menyerang orang-orang yang sudah berkata tidak ada Tuhan selain Allah? Padahal Nabi SAW bersabda kepada kita, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berkata dia Tuhan selain Allah. Ila akhir hadis. Faqala As-Siddiq, maka Abu Bakar Siddiq berkata, inna zakata hakul mal. Zakat itu haknya harta. Wa qala wallahi lau mana'uni inaqan. Maka diberkata lagi, demi Allah jika mereka mencegahku dengan sekuat tenaga, wa fi riwayat iqalan, dalam riwayat iqalan, kanu yu'addunahu ila Rasulillah, yang mereka melaksanakan di masa Nabi hidup tapi tidak mau lagi melakukannya di masa Nabi sudah meninggal, laqataltuhum ala man'ihi, ya. Ya, maka aku akan memerangi mereka karena tidak mau lagi melaksanakan syariat Allah. Fatabahu Umar ala qitalil qaum, maka Umar pun ikut dalam memerangi. Nah, di zaman Umar, zaman Abu Bakar, perang apa yang terjadi? Yang antar sesama muslim ya, antar orang yang kafir. Nah, di antaranya orang ya, dengan Musailamah Al-Kazzab ya. Nah, Musailamah Al-Kazzab itu di antaranya ada sahabat di situ. Ada orang yang awalnya mereka muslim tapi akhirnya ingkar lalu mengikuti ya ajarannya si Musailamah Al-Kazzab. Ada seorang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Abu Bakar untuk menyadarkan Musailamah ya, agar mereka tidak lagi melakukan pendustaan. Ya. Ada tahu nggak siapa namanya? Ya kata Nabi, nanti kelak di antara umatku ada di neraka itu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Ada seorang nanti di akhir zaman masuk neraka ya di akhirat gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Siapa dia? Hah? Namanya Ar-Rojal. Rojal ya, Rojal. Kenapa Rojal ini lakukan begitu? Tadi tidak disebutkan ya siapa. Nah, kan ini diceritakan oleh Abu Hurairah ya. Abu Hurairah mendengar ini ya. Di sekitarnya banyak sahabat ya. Sekitarnya banyak sahabat, Abu Hurairah mendengar bahwa kelak nanti di antara umatku ada yang gigi gerahamnya di akhirat sebesar gunung Uhud. Maka satu persatu meninggal syahid. Satu persatu meninggal, ya syahid tadi ya. Ya misalkan si fulan meninggal berarti bukan.
si fulan meninggal, yang hadir itu kan, yang hadir itu satu-satu meninggal, berarti bukan, tinggal 2 orang. Satu Abu Hurairah, satu lagi si Rojal ini. Nah, ini khawatir Abu Hurairah, jangan aku ini, ya kan? Khawatir dia. Akhirnya ya terjadilah perang Musailam al-Kadzab, ya kan, bersama Musailam al-Kadzab, dan di situ termasuk si Rojal itu. Rojal yang tadinya diutus oleh Abu Bakar untuk berdakwah di tengah Musailamah, tapi dia kepincut oleh kata-kata si Musailamah, diberikan fasilitas dan akhirnya mendukung ya perjuangan kebatilannya si Musailamah, ya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Musailamah seakan-akan dia sebagai nabi yang mengaku nabi palsu, ya. Maka terjadilah perang dan terbunuhlah Rojal. Setelah itu Abu Hurairah tenang. Alhamdulillah bukan aku yang kena, ya, bukan aku yang diprediksi oleh Nabi. Kelak nanti di akhirat ada seseorang gigi geraham sebesar gunung Uhud. Yang dimaksud adalah Rojal. Ya. Nah itu, ya. Baik, akhwatifillah rahimakumullah, hakaza tsumma qauluhu umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabu 'ala Allah. Ya, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berkata dia Tuhan selain Allah. Barang siapa yang berkata dia Tuhan selain Allah, maka telah terlindunglah dariku harta dan jiwanya kecuali dengan haknya dan perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-khitab wa ghairuhu al-murad bihaza, maksud daripada kalimat itu adalah ahlul ausan wa musyrikul arab. Ya. Jadi kata sebagian ulama, ya, bahwa yang dimaksudkan anas, orang yang perlu dan harus diperangi adalah para penyembah berhala. Ahlul ausan, ya. Artinya adalah pemeluk atau juga penyembah berhala. Wa musyrikul arab, dan orang-orang musyrik Arab. Wa man la yu'min duna ahli kitab, dan orang-orang yang tidak beriman selain ahlul kitab. Wa man yuqirru bit tauhid, dan orang yang mengikrarkan berikrar tauhid, fala yaktafi fi ismatihi biqauli la ilaha illallah. Namun tidak cukup hanya dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah, id kana yaqulu wa fi kubrihi wa hiya min i'tiqadihi. Ya, karena di saat dia berkata di dalam kekufuran, wa hiya min i'tiqadihi, dan dia termasuk orang yang meyakininya. Wa kadzalika fi fil hadis wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Namun juga harus dilaksanakan perihal lain selain bersyahadah. Apa itu? Bersyahadah kepada Rasul, mendirikan sholat, dan membayar zakat. Ya. Jadi 4 hal kan? Artinya bersaksi, ya tentu saksi ini menjadi satu kesatuan, ya, disebut dengan syahadatain. Tidak boleh dipisahkan antara syahadat kepada Allah dengan syahadat kepada Rasulullah. Lalu mendirikan sholat dan membayar zakat. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi, wala budda minha ma'ahaza, ya, hal ini harus minal iman, dilandasi keimanan, bijami'i ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada seluruh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama ja'a fi riwayatil ukhra, sebagaimana dalam riwayat lain, yaitu Abu Hurairah berkata, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa mibaditu bihi. Jadi ini manfaatnya kalau beda jalur, ya. Kalau beda dalam periwayatan redaksinya. Ya, kalau yang pertama topik tadi mengatakan hatta yaqul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza fa'alu dzalika asam minni dima'ahu wa malahu ila bihaqil Islam. Tapi kalau di dalam riwayat lain ini menjadi tambahan makna bahwa yang harus dilakukan oleh orang yang bersyahadah adalah beriman kepada yang dibawa oleh Nabi. Ya, beriman kepada Nabi dan beriman kepada yang dibawa oleh Nabi. Percuma kalau di pesawat tidak beriman kepada yang dibawa oleh Nabi, ya. Apalagi ada yang menentang, kan? Apalagi ada yang menceraikan. Ini percuma. Apa maksudnya, kan? Mengatakan beriman kepada Nabi, bersyahadat kepada Nabi, tapi tidak mau beriman apa yang dibawa. Ya, ini nggak boleh. Ya, berarti dia melakukan hal yang bertolak belakang dengan keinginan Nabi. Wa ma'na qauluhu hisabuhum 'ala Allah
ay fi ma yasturunahu wa yukhfunahu duna ma yakhlauna bihi fi zahir min al-ahkam al-wajibah. Zakaru dzalika al-khitabi. Jadi kata hisabu malaul itu adalah apa yang mereka sembunyikan, ya. Fi ma yasturunahu, mereka sembunyikan, wa yukhfunahu, juga mereka sembunyikan. Duna ma yakhlauna, selain daripada yang mereka tampilkan fi zahir, cara zahir. Minal ahkam al-wajibah, seperti hukum-hukum yang wajib. Ya. Contohnya lah kan, orang munafik, kira-kira boleh nggak kita mengatakan munafik? Nggak kelihatan. Kita boleh nggak? Boleh nggak kita mengatakan kamu munafik? Nah. Hah? Ya izin namla. Nggak boleh. Hah? Layajuz. Kenapa layajuz? Karena fima yasturunahu wa yukhfunahu, kan? Karena dia sembunyikan, kita nggak tahu hati orang. Ya, itu namanya hisabu ala Allah, serahkan aja kepada Allah hisabnya. Karena yang boleh kita lakukan apa? Ya, dalam ungkapan itu nahkum bizahir wallahu yatawalla as-sarair, kan? Kita hanya boleh memvonis orang zahirnya saja. Dalam hukum begitu kan? Hukum itu diberlakukan hukuman zahir, bukan hukuman batin. Walaupun ada yang putar-balikan sekarang ini kan, ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang jelas secara zahir salah, tapi ayat dikatakan nggak punya niat, ya, nggak punya niat jahat, nggak bisa begitu. Dalam hukum nggak bisa, niatnya begini, niat itu nggak bisa. Siapa yang tahu niat orang? Ya, nggak ada yang tahu niat orang. Itu urusan Allah niat itu. Tapi kalau sudah jelas dia melakukan tindakan ini, ada buktinya, udah itu kena, karena zahirnya begitu. Nah, ada lagi seorang ustaz sampai dihukum ya 18 tahun ya. Ya. Dia dihukum karena katanya punya niat jahat. Nah, padahal nggak pernah lakukan. Zahirnya nggak melakukan dia. Nah, ini terbalik fakta itu kan. Ya, kadang kalau orang udah benci seseorang, apapun akan dianggap salah. Ya. Jadi dia nggak punya niat jahat, dianggap jahat. Ya. Padahal dia nggak melakukan perbuatan kriminal, tapi ada orang yang berbuat kriminal, maka dicari-cari alibi mengatakan tidak punya niat jahat, sehingga nggak dihukum. Ya, sudah jelas merugikan negara, ya, korupsi atau apa. Nah itu namanya hisab ala Allah, artinya kita tidak boleh menghukum orang secara zahir, secara batin. Ya. Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tidak tampakkan, itu urusan mereka dengan Allah. Makanya orang munafik juga tidak boleh kita katakan sebagai orang munafik, ya, karena kita nggak tahu nifaknya dia. Makanya Nabi SAW juga dalam hidupnya tidak pernah mengklaim ini munafik, ya. Kecuali ketahuannya dengan apa? Dengan tanda-tandanya aja, ya, sifat-sifatnya. Sifat orang munafik ada berapa? Kan? Ya, min sifatil munafik salah satu. Ada al-awal. Tidak ada kadzaba. Kalau berbicara dia bohong. Terus idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia melanggar. Tuma wa idza tumina khona. Wa idza tu'mina, kalau diberikan amanah dia mengkhianati, ya. Ada tambahan satu lagi dalam riwayat lain, wa idza khosama fajaro. Kalau bertikai, ya, kalau berdebat itu paling cepat marahnya, gitu kan? Kelihatan, ya. Jadi 4 sebenarnya. Dalam riwayat 4, dalam riwayat yang sering kita dengar 3 kan. Nah, itu kalau ada sifat ini berarti munafik, tapi jangan kita mengatakan kamu munafik. Kenapa ini jangan. Urusan dia dengan Allah udah selesai. Tapi ketahuannya memang demikian, silakan urusan dia kan. Kita pun nggak boleh mengklaim orang kamu bohong, ya. Bohong itu urusan hati, ya. Jangan langsung mengklaim, karena kalau kita orang katakan begitu akan balik kepada kita. Nggak boleh orang menyebut orang lain dengan munafik atau bohong, ya, karena kalau yang mengatakan seperti itu berarti dia sendiri yang demikian. Ya. Juga dengan kafir, ya, kalau dia tidak mengatakan secara zahir kafir, maka nggak boleh kita katakan kamu kafir.
Qala wa fihi anna man azhara Islam wa asal kufra, gitu kan? Man azhara Islam wa asal kufra yuqbalu islamuhu fi zahir. Ya. Dari orang yang menampakkan Islamnya lalu menyembunyikan kekufuran, tetap diterima keislamannya. Ini model munafik ya, diterima di tengah masyarakat Islam. Secara zahir diterima. Wa hadza qaulu aksar ahlul ilmi wa zahaba Malik ila anna taubataz zindiq la tuqbal. Inilah perkataan para ulama, dari kebanyakan ulama, bahwa ya man azhar Islam wa asal kufra yuqbalu islamuhu fi zahir. Imam Malik menyebut bahwa taubatnya zindiq la tuqbal. Apa itu zindiq? Nah, ini zindiq ini adalah bahasa Persia yang mu'arrobah. Bahasa Persia yang sudah dimasukkan ke dalam bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, yang maknanya sama dengan munafik. Kalimat ini kalau dalam Islam namanya munafik, kalau dalam bahasa Persia disebut zindiq. Tapi sudah berbahasa Arab, sudah dijadikan kosakata bahasa Arab, maknanya adalah man azharul Islam wa asarra al-kufra. Nah, yang disebut yang termasuk zindiq adalah yang membunuh siapa? Membunuh Umar. Ya, Umar Khattab, dia zindiq. Ya. Karena dari Persia kesal dengan Umar karena ya Persia dikalahkan oleh Islam di masa beliau, ya, sehingga dia menjadi zindiq, pura-pura masuk Islam, sholat bersama orang Islam, tapi di saat punya kesempatan dia tikam Umar dalam ya kondisi tidak kesiap ya waktu ingin menjadi imam di sholat subuh. Ya. Jadi makanya zindiq itu nggak diterima ya taubatnya. Wa ya riwayatun anil Imam Ahmad fi qolihi umir kan qatilana hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Ya, jadi kalimat ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ilalatun zahira limadhhabil muhaqqiqina wal jamaahir minas salaf wal khalaf. Menunjukkan petunjuk yang jelas ya bagi mereka dari kalangan ulama baik salaf maupun khalaf ya yang dahulu maupun yang sekarang, annal insana idza taqada dinal Islam. Bahwa jika seseorang memiliki keyakinan agama Islam, i'tiqadan jaziman, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap, la taraddada fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kebimbangan di dalamnya, kafahu zalika, cukup sudah. Ya, yang penting bersyahadah ya. Ya, meyakini ajaran Islam, cukup sudah dia sebagai muslim. Wala yajibu alaihi ta'alluma adillatal mutakallimin. Enggak perlu lagi, enggak perlu ngoyo-ngoyo itu kan mempelajari ilmu mutakallimin. Bagaimana sifat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana pokoknya banyak sekali wa ma'rifatullah, dan mengenal Allah cara detail kan. Khilafan liman aujaba dzalika, berbeda dengan orang yang mewajibkannya. Ya, jadi yang penting sudah yakin gitu kan. Yang sudah beragama Islam, bersyahadat, sudah yakin bahwa Islam tidak ada keraguan saya dalam Islam, sudah jelas, nggak perlu bagaimana sifat Allah, bagaimana Ar-Rahman Allah, bagaimana Al-Qahar Allah, dan lain-lainnya, sehingga dia capek di situ. Apalagi bagi yang awam ya. Bahkan ada yang mengatakan diwajibkan atau juga menjadikan syarat fi nahwi ahlil kiblah, syarat untuk mengikuti orang yang menghadap kiblat. Wa hadza khata', ini keliru. Ya, khata'un zahir, keliru yang jelas ya. Fa innal murad at-tasdiq al-jazim, karena yang dimaksud dengan iman itu adalah tasdiqul jazim. Ya, keyakinan yang penuh. Wa qad hasala li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah cukup ya. Wa qad hasala ya kan, anal murad bil iman atas dikul jazim wa qad hasala. Ini sudah tercapai bagi orang yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di anna Nabi SAW iktafa bit tasdiq bima jabihi. Karena Nabi juga mencukupkan dalam makna iman itu adalah at-tasdiq. Tasdiq bima jabihi ya. Wala mustarat al-ma'rifah bid dalil, dan tidak mensyaratkan pengetahuan dengan menggunakan dalil-dalil. Waqad tazaharat bihadza ahadits fi sahih yahsul bi majmu'iha at-tawatur, dan nampak ya dari hadis-hadis yang sahih bahkan sudah mengarah kepada hadis mutawatir bi asliha secara keseluruhan, wal ilmu qat'i, dan juga ilmu qat'i yang pasti benar. Wallahu a'lam. Baik, hal min su'alin qabla an nakhtu ila syarhin akhar.
Saya minum dulu ya. Baik, namsi lama yalihi syarhul hadis at-tafsiri. Ya, kita ingin menjelaskan cara rinci ya dari hadis yang tadi kita baca atau yang kita pelajari pada ya, hadzal yaum. Kalimatu umirtu ay amarani Allah bi fi'li syai'in. Ya. Allah perintahkan aku untuk melakukan sesuatu. Wa qad yakunu al-amru al-wujub wa qad yakunu ala sunnah. Ya, kadang perintah itu berarti wajib, kadang perintah itu sunnah atau mubah ya. Wa hadzal kalimat dalilun ala anna Rasulullah la yaf'al syai'an min indi nafsihi. Dari kalimat umirtu ini menjadi dalil bahwa Rasul itu tidak melakukan sesuatu hanya mengikuti hawa nafsunya, ya. Karena mengikuti keinginan sendiri enggak. Ya. Laisa ala dzalika ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa inna Rasul la yaf'alu syai'an min indi nafsi. Jadi Rasul itu tidak melakukan sesuatu karena keinginan sendiri. Bal huwa minallah, namun dari Allah Subhanahu wa taala au mutabiqun bima syara'ahu Allahu au wahyun minallah, ya. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu semuanya dari Allah, ya, sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata sesuai dengan hawa nafsunya, namun adalah wahyu yang disampaikan. Ada idan ya mati umirtu, ya, aku diperintah. Syarah hadis atau cili atani, nah, hadzal ma'mur bihi, untuk menyerang, untuk memerangi, inilah yang diperintahkan, ya. Inilah yang wajibnya. Wajibnya karena memang diserang, ya, karena harus mempertahankan diri. Nggak boleh, nggak usah perang. Ya. Walaupun mereka serang, yang penting kita sesuai ya. Yang penting kan menang, alhamdulillah. Sebagaimana ungkapan iskariman aumut syahidan. Ya. Kalau itu kemenangan berarti mendapatkan kehidupan yang mulia. Kalaupun meninggal mendapatkan syahadat. Wal muqatalatu ghairul qatli. Kalimat muqatalah tidak sama dengan kalimat al-qatlu. Fal muqatalah yakni an yas'a fi jihadil a'da hatta takuna kalimatullahi hiyal ulya. Muqatalah adalah berusaha untuk berjihad terhadap musuh, ya, mempertahankan diri, menjaga eksistensi sampai nanti kalimat Allah menjadi tinggi. Ayat-ayat Allah, firman Allah, zat Allah, walaupun Allah sudah tinggi, tapi kemuliaan Islam nampak di situ. Ini namanya muqatalah, ya kan? Sementara wal qatlu an yaqtula syakhsan bi ainihi. Kalau al-qatlu adalah seseorang membunuh orang lain cara sendirinya, walihada naqul laisa kullu ma jazat al-muqatalah jazal qatl. Oleh karena itu bisa kita katakan tidak semua yang dibolehkan dalam muqatalah dibolehkan dalam qatlu, ya. Tidak boleh dalam berperang, dibolehkan dalam membunuh. Fal qatlu adyaku wala yajuzu illa bi syurutin ma'rufah. Ya, membunuh itu lebih sempit dan tidak boleh dilakukan kecuali dengan memenuhi syarat-syarat. Sementara al-muqatalah ausa, ya, kata muqatalah itu lebih luas. Allah tabaraka ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi katanya kan ada faqatilu, ya. Itu kepada siapa? Kepada orang yang memang membangkang, orang yang tidak mau menjaga kedamaian. Fa umira bi qitaliha wa hiya mu'minat la yahilu qatluha wa la yubahu damuha walakin min ajli islah. Maka diperintah untuk dikitaliha, ya, padahal dia beriman, ya.
Kan wa in ta'ifatani minal mu'minin kan. Ada dua kelompok orang beriman bertikai, maka damaikan. Kalau ada yang bagot, ada yang membangkang, yang lain salah satunya membangkang, faqatilu. Nah, perangi ini orang yang membangkang ini karena tidak mau taat gitu kan. Padahal mukmin. Ya. Nah, berarti apa namanya? La yahilu qatluha wa la yubadu damuha walakin min Islam. Jadi tidak boleh dia dibunuh, tidak boleh darahnya dijatuhkan kecuali karena untuk menjaga kedamaian ya, min Islam tadi. Ya, untuk mewujudkan kedamaian. Hatta ya, hatta ini ta'til ta'lil wa ta'til ghayah. Ya, kadang kalimat hatta itu maknanya atau isyarat untuk ta'lil sebagai alasan atau tujuan ya, wa ta'til ghayah sebagai tujuan atau sudah tercapai tidak itu kan. Faqalu ta'ala qalu nan nabraha alai akifina hatta yarji ilaina Musa ya. Ini kan. Jadi kalau katakanlah nabroha kata Musa ya. Kata orang si Firaun, kami tidak akan tunduk ya kepada bukan Firaun ini, Bani Israel ya. Bani Israel kami tidak akan tunduk kepada Musa sampai Musa kembali. Ya. Nah, hatta yajilaina fahadilil goya. Ya, tujuannya kalau Musa sampai ya udah kita beriman. Wala tasil ta'lil, bukan untuk sebagai alasan. Di anna baqa'akum akifin alal ajal la yastanzam untuk Musa alaihissalam. Sementara kalau ta'ala anil munafikin la tunfiqu alaman inda Rasulillah hatta yanfaddu. Fa hatta huna li ta'lil. Ya. Jadi kalian orang-orang munafik itu kan mengatakan kalian jangan berinfak, kalian jangan bersedekah kepada orang yang bersama Rasul sampai nanti mereka bubar. Fa hatta ini ada tujuannya ta'lil, agar mereka bubar ya. La tunfiqu li ajli an yunfidu an Rasulillah, an yanfaddu an Rasulillah. Jangan berinfak, jangan bersedekah, jangan memberi sampai kelompok ya Nabi SAW bubaran ya. Oleh sama la tunfiqu hatta yanfaddu fa idza infaddu anfaqu ya. Bukan berarti maknanya jangan kalian berinfak sampai mereka bubar, atau jika mereka bubar ya anfiqu ya, maka berinfaklah, tidak. Tsumma yalihi hatta yashhadu alla ilaha illallah ay hatta yashhadu bi alsinatihim wa bi qulubihim ya. Sampai mereka bersaksi dengan lisan dan hati mereka. Karena kata-kata syahadah itu adalah ikrar, janji, dan juga sumpah ya. Nah, sumpah ini saya kira ini bukan sekedar lisan diucapkan, tapi hati juga dimantapkan. Lakin man syahida bi lisani asum usima damuhu wa maluhu wa qalbuhu ila Allah. Namun tetap juga tadi kembali kepada ya nahkum bil zahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya boleh memvonis orang zahirnya saja dan kita serahkan urusan yang batin kepada Allah. Ya, artinya kalau sudah dibersyahadah ya sudah, terlindunglah darahnya dan hartanya. Alla ilaha illallah ay la ma'budu haqqun illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah yang benar kecuali Allah, fa huwal ladzi ibadatuhu haqqun. Itulah yang ibadahnya benar, wa masiwahu fa ibadatuhu batilah. Selain daripada beribadah kepada Allah ya, maka dianggap batil ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad wa ibnu Abdillah. Ya, jadi anak Abdullah ya, sebagian kita tahu. Wa abraza ismuhu wa lam yakul wa anni. Nah, ini nampak di sini ya. Nampak di sini kenapa Nabi tidak mengatakan wa anni Rasulullah. Ya, tapi dia mengatakan wa anna Muhammadan. Ya, ini untuk tafkhim wa ta'zim, untuk menunjukkan kemuliaan dan keagungan. Ya, karena kata-kata Rasulullah yakni mursilun ya, itu adalah pangkat atau juga jabatan yang diberikan oleh Allah, kedudukan, sehingga dia tidak mengatakan anni ya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang diberikan kemuliaan dengan menyebut namanya Muhammadan ya, bukan anni. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, yaf'aluha qa'imatan wa qawimatan ala ma ja'at bihi syariah.
Artinya mereka melakukannya dengan tegak dan lurus sesuai dengan yang dibawa oleh syariat, yang disampaikan oleh syariat. Wassalatu huna amah, salat ini umum, lakin al-murad bihi khusus ya. Namun tetap tujuannya adalah khusus, maksudnya adalah khusus, wahia as-salawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu. Walihada lau ta'akun nawafil fala yuqatalun. Kalau mereka tidak melakukan ibadah nawafil, jangan diperangi itu. Ya, cukup ya kalau mereka betul-betul terang-terangan tidak mau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ya. Walaupun sekarang ada juga yang tidak sholat, tapi nggak bisa dihukum karena kita sedang melakukan hukum, bukan hukum Islam, ya, tapi hukum apa? Hukum konvensional kan, hukum buatan manusia. Nanti yang kena siapa? Pemerintah. Kenapa tidak mau menerapkan ajaran Islam, ya? Sehingga ada orang yang tidak sholat dibiarkan sampai akhirnya ya mereka tersesat. Wa yu'tuz zakah ayyutuha mustahiqiha. Ya. Diberikan kepada yang berhak. Wa zakah an-nasibul mafrud fil amwal az-zakawiyah. Ya, ini kan sudah dijelaskan sebelumnya juga ya di hadis ketiga. Jadi zakat itu adalah bagian utama, bagian yang wajib dikeluarkan sebagai pembersih ya, az-zakawiyah. Ya. Papi zahabi masalan wal fiddah wa urul tijarah rubul ashir ya. Ya. Jadi kalau dalam masalah emas, ya perak dan perdagangan itu 1/10. Aywahidun min arba'in, ya. 1 dari 40. Wa fi ma yakhruju minal ardi mimma fihi az-zakah nisful ushri. Tengah dari 10 idza kana yusqa bimaunatin wal ashru kamilan idza kana yusqa bila mu'nunatin ya. Kalau ada ladang ya, dia ketika mengairinya pakai uang ya, dengan modal itu maka zakatnya 1/5. Ya, tapi kalau tidak pakai curah hujan saja dibiarkan nanti tumbuh sendiri, nah itu ya senantiasa diberikan atau dikeluarkan 1/10 ya. Fa idza fa'alu dzalika ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka melakukan itu dengan bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, wa atu zakat, membayar zakat, asamu aymana'u wa hufizu. Maka akhirnya mereka terlindungi dan mereka terjaga. Aslul isma minal isam wa hiya waqa'ul qurbah. Makna isma itu isam, yaitu artinya lingkaran kedekatan ya. Al murad bi ismatid dam hurmatu qatli ya, wal murad bi ismatil mal hurmatu akhdihi. Ya, yang maksud dengan terjaga darahnya adalah haram dibunuh, disakiti juga ya. Sementara terjaga hartanya haram diambil, dirampas. Minni dima'ahum wa amwalahum. Dariku darah mereka dan juga harta mereka, la yahilu an uqatilahum wa astahbi hadima'ahum. Aku tidak boleh memerangi mereka dan menghalalkan darah mereka. Wala an aghnama amwalahum. Bahkan juga enggak boleh jadikan rampasan harta mereka. Di annahum dakhalu bil Islam. Ya, karena mereka memang sudah masuk dalam Islam. Illa bihaqqil Islam hada istisnaun lakinnahu istisnaun amun. Ini sebagai pengecualian. Ya, yang maksudnya adalah pengecualian umum, yakni illa antubaha dima'uhum wa amwaluhum bihaqqil Islam. Ya, kecuali ya dibolehkan darah dan harta mereka dengan hak Islam, dengan alasan Islam, mislu zina sayyid. Misalkan orang yang sudah menikah berzina juga ya kepada orang lain, ya maka dihukum rajam ya. Wal qisas dan juga qisas wa ma asbah dzalika dan semisal, yakni bihaqqin yujibuhu al-Islam. Maksud daripada kalimat itu adalah ya kecuali memang kebenarannya demikian yang mewajibkan umat Islam ya melakukannya ya, terhadap orang yang melakukan kejahatan. Nah, kita pun kalau tidak terjadi perang tetap diperintah untuk berjaga diri. Ya. Wa hisabum 'alallah, sementara hisabnya
oleh Allah Subhanahu wa taala, ay muhasabatuhum al-a'mal 'ala Allahi taala. Perhitungan mereka, hisab mereka nanti diserahkan kepada Allah. Amman nabiyyu falaisa alaihi illal balag. Nabi sendiri tidak berhak, ya. Nabi sendiri tidak berhak melakukan yang lain kecuali adalah al-balag. Ya Nabi nggak boleh memerangi sebenarnya atau menghisab mereka, nggak boleh, nggak ada. Ya. Nabi itu diperintah untuk menyampaikan saja. Ya nanti yang menghitung mereka ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada idan tumal akhir wa hisabu ala Allah ay al munafiq alladhi yu'linul Islam wa yubtinul kufra. Ini orang munafik ya, yang mana mereka mengiklankan Islam sementara menyembunyikan kekufuran. Yu'samu bidzalika damuhu wa maluhu. Terjaga memang terlindungi darah dan hartanya. Wa hisabu indallah asirun. Nah, nanti akan terjadi atau akan mendapatkan kesulitan ketika Allah hisab perbuatan mereka. Wa fi ihsani Nabi li Abdullah. Ya, ini Abdullah siapa nih? Ketika Nabi berbuat baik kepada sosok yang bernama Abdullah. Ya, Anda tahu nggak lengkapnya siapa nih? Abdullah bin. Ya. Ini Rasul munafik. Siapa Rasul munafiknya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi jangan salah, anak juga namanya Abdullah. Ya. Jadi anaknya sahabat. Ya. Anak seorang sahabat senang, cinta kepada Nabi. Sehingga beda, bapaknya munafik, anaknya seorang sahabat. Namanya sama. Makanya kalau kita sebut Abdullah bin Ubay bin Salul, itu berarti anaknya, namanya Abdullah juga. Anak dan bapak namanya sama. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa fi ihsani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'amalatu lahu mu'amalatan muslim lal musyrik awil murtad dalilun ala an munafiq innama yu'amalu fid dunya ala anahu muslim, ya. Jadi Nabi SAW bersikap baik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul walaupun dia terang-terangan sebagai orang yang munafik, bahkan berusaha untuk berbuat bersikap, ya, dengan sikapnya seorang muslim bukan orang musyrik, maka tetap dia tidak boleh dikatakan murtad atau juga dikatakan sebagai orang munafik yang zahir, karena innama yu'amilu fid dunya, dia bersikap di dunia al-ana muslim, bahwa dia adalah seorang muslim. Wa maradu dzalika ila marwah Bukhari an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam innama na'khudhukumul an bima zahara lana min a'malikum. Ya, dalam hadis diriwayatkan, sesungguhnya yang kami ambil sekarang ini yaitu dari kalian adalah yang nampak saja, yang kelihatan, ya, yang ada buktinya. Kalau nggak ada bukti nggak bisa, ya nggak boleh. Ya. Kalau misalkan tidak ada bukti. Jadi katanya yang kami ambil atau yang kami hukum sekarang ini adalah yang nampak dari perbuatan-perbuatan kalian. Baik, hada ma yastafad min hadis wazifatu du'at annahu mubalighuna anillahi kama hiya halun. Jadi kewajiban seorang du'at adalah menyampaikan tentang Allah sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Al-jihad syar'un li iqamati dinillah fil ardi wa an ya'budallaha ka'annahu, ya. Jadi jihad merupakan syariat untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini dan menyembah Allah dan mentauhidkan Allah dan menjadi intiqam, bukan sekedar balas dendam, wala lil uluwi, bukan untuk menyombongkan, ya, fil ardi wasiyadah, ya. Yang milik Allah, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah jami'an fi dinillah. Tidak boleh berhenti jihad itu sampai umat Islam, umat manusia seluruhnya masuk Islam. Oleh hada fa inna jihad asyari madin. Itu jihad itu, ya, sebenarnya madin ila qiyamis sa'ah. Dia terus berlangsung jadi sampai hari kiamat. Wala yadul kuffar fil ardi, sementara orang-orang kafir masih tetap ada. Ar-rabi dalal hadis ala anal hukma ala
nas fid dunya yakunu ala zawahirihim biduni dukhul fi niyatihim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa menghukum orang, hukum manusia itu di dunia ala zahir saja. Nggak boleh dicari-cari niat-niatnya. Karena niat itu hanya Allah yang tahu. Ya. Tsumma al-aslu fil insan an idza nataqa bi syahadatain wa shalla wa zakka anahu muslim ma'sumud dam wal mal illa bihaqqil Islam. Alhamdulillah gitu kan. Maka dia telah bersih dirinya, suci dirinya, ya, dan akan terlindung ya harta dan juga jiwanya, kecuali kalau sudah keterlaluan. Ya. An-nafsu wal malu ahad daruriyat allati ja'al Islam bihifsiha. Harta, jiwa dan harta itu adalah merupakan salah satu yang penting ya, nafsu dan mal, ya, jiwa dan harta. Tuma niyatun nas tarji'u lillah. Niat orang itu kembali kepada Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala wa hisabuhu yuhasibu 'alaiha, akan dihisab sesuai dengan niatnya. Yu'ta yauma tublas sarair. Nah, satu hari nanti ungkap semua yang rahasia. Surah At-Tariq wa qala fi hadis hisabuhu 'alallah. Ya. Hisabuhu 'alallah. Hisabnya ada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bifaqih yujza bi niyyatihi fil akhirah. Allah sangat tahu dengan kebenaran, kejujuran orang yang jujur, kedustaan orang-orang munafik, dan juga setianya pasti ada balasan-balasan dari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hakadza idzan mana stati an-nadrusa fil hadis sisan. Al min su'alin tafadhalu. Ustadz, Idzan nahnu. Nah, mada? Ustadz, kan niat itu kita kan kadang tidak bisa mengontrol niat itu ya Ustadz ya. Mungkin pagi, siang itu masih terus gitu. Nanti di malamnya atau kapannya gitu kan kita tidak tahu perubahan niat gitu Ustadz. Nah, bagaimana cara kita tuh apa ya Ustadz, mengembalikan niat itu kembali gitu. Biarin sikoh. Oh itu. Jadi makanya perlu tajdid terus karena niat ya. Jadi makanya perlu tajdid dunia ya setiap waktu. Pertama dengan cara meminta kepada Allah agar Allah memberikan istiqomah kepada kita. Allah ma'ani minal istiqomah ya. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang selalu istiqomah di dalam kebaikan sehingga niat kita terus untuk berbuat baik, untuk bersikap atau juga untuk menjalankan syariat Allah. Yang kedua, mohonlah kepada Allah agar dikuatkan di dalam menjalankan syariat Islam ya, atau menjalankan segala perintah-perintah ya. Komitmen untuk melaksanakan selalu ibadah dengan cara yang baik. Sehingga dengan itu insya Allah niat kita juga selalu baik. Nah, yang ketiga adalah bahwa namanya niat itu kan ya sering kita diperintah bukan sekedar di awal, tapi juga di saat dan juga di ujung, di akhir. Niat itu harus kita selalu jaga untuk 3 hal ini. Namanya disebut pra, saat, dan pas. Niat setelah ya berbuat. Ya. Itu agar kita bisa mendapatkan niat yang baik ya, dan juga amal-amal kita terus diberikan pahala oleh Allah dari perbuatan kita. Memang yang paling utama adalah tajdid dunia, lalu memperbaharui niat. Misalkan cukup mungkin ketika bangun tidur ya dengan baca doa Allah alhamdulillah ya nabada mawatana wa ilaihi, lalu diiringi dengan ya Allah aku niatkan segala amal, usaha dan kerja dan gerakan dan apapun yang aku lakukan adalah karena-Mu. Kan setiap sholat kita baca ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebenarnya juga udah mencakup ya. Kita mengikrarkan diri
tidak ada sholat, tidak ada amal, tidak ada ibadah kecuali untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-akhir? Nah, Ustaz, syukran. Apa? Baik, idan qadim tanzri al-imtihan ya. Al-imtihan. Faidan alaikunna antasta'idna bi qiraatil hadis wa hifdzil hadis. Ya. Dzalika ma yata'allaqu bi tarjamatul hadis. Dzalika mada ma yustafadu minal hadis. Sampai 7 aja ya. Ya, tapi Bukan Ustaz, putus-putus. Oh, putus-putus. Belas nggak? Al-Zohir. Jadi kita pekan depan al-usbu al-qadim sanu adil imtihan ya alaikunna an tahfazna al-hadis al-awwal ilal hadis as-sabi'. Ya. Ma yata'allaqu fasatan bihifzil hadis ma bima'rifati rawil hadis kadzalika bi ma'rifati ma yustafadu minal hadis. Hadis perawinya juga dipahami atau diketahui dan juga apa yang bisa diambil dari hadis yang dihafal dan yang sudah dipelajari. Pak Yakni? Yakfi, Ustaz. Nah, ya, bihadza ya, alhamdulillah wa nataki insyaallah usul qadim yaumul jum'ah al mubarak ya lil imtihan wa aqul lakunna ma'an najah wa taufiq ya ja'alana ya wa lakunna ilman nafi ya wal ilma ya. Semoga Allah memberikan kemudahan ya memberikan kelulusan ya atau juga kelancaran ya dalam ujian dan menjadikan ilmu bermanfaat untuk diri dan juga mereka bisa kunna wa naktafi darsana bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis ya alhamdulillah rabbil alamin Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz. Baik. Ustaz.